Film diawali dengan diperlihatkannya hutan West Virginia. Lalu terlihat sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang wanita yang bernama Kimberly. Kimberly sedang menelpon agennya karena ia merasa tersesat dan tidak menemukan tempat di mana arah tujuan yang sebenarnya. Lalu tak lama kemudian Kimberly tiba di sebuah persimpangan. Awalnya Kim merasa ragu, namun ia pun mengikuti instingnya untuk tetap lurus. Dan tiba-tiba Kimberly pun syok dan menghampiri orang tersebut. Lalu badan Kimberly pun dibelah dua dan siap dinikmati. Singkat cerita, muncul sebuah tayangan TV yang dipandu oleh seorang kolonel yang bernama Dale. Ia menyatakan bahwa selama 5 hari ke depan akan ada 6 kontestan yang akan diuji di daerah pedalaman, dan mereka dituntut harus bertahan di daerah pedalaman tersebut. Dan para kontestan itu adalah Kim, si cewek yang udah meninggal tadi, lalu seorang pemuda pemain skateboard, kemudian cewek yang bernama Elena, lalu cewek seniman yang bernama Nina, seorang pemain football bernama Jack, dan cewek militer bernama Amber. Bila siapa yang berhasil bertahan hidup di pedalaman tersebut akan mendapatkan $100.000. Keesokan paginya para kontestan itu pun sudah berkumpul. Namun karena Kim tidak datang-datang, seorang wanita yang bernama Mara pun ditunjuk untuk menggantikannya. Awalnya ia tidak mau karena kurang yakin dengan kemampuannya. Namun pacarnya Mara pun menyemangatinya dan jelas saja Mara pun mau. Lalu peraturan pun diberikan, dan mereka kembali diingatkan mereka harus bertahan dan hanya akan ada satu orang pemenang. Mereka juga harus berhati-hati dengan jebakan radiasi. Intinya jika ada benda yang berbunyi maka para peserta harus mencari kartu untuk menghentikan bunyinya. Jika tidak mereka akan tereliminasi. Mereka juga tidak diperbolehkan membawa handphone. Lalu mereka pun dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang, dan game bertahan hidup pun dimulai. Tanpa mereka sadari ada bahaya yang mengintai di tengah hutan tersebut. Belum apa-apa seorang kru terlihat di CCTV sedang kencing dibunuh oleh salah satu psikopat. Di sisi lain Mara berjalan bersama Nina sambil berbincang-bincang. Namun Dale sedang sibuk memasang perangkap bagi para kontestan. Tiba-tiba Dale pun mendengar sesuatu. Saat ia kembali, ia melihat ban ATV-nya sudah kempes dipanah seseorang. Merasa ada yang aneh, ia pun mencari orang tersebut. Lalu ia pun hampir saja terkena sebuah panah. Namun keberuntungannya tidak bertahan lama. Ia pun pingsan dihajar oleh psikopat itu. Sementara itu Jack pun sedang syuting bersama Elena. Ia pun seperti diarahkan untuk melakukan adegan 21+. Namun Jack tidak pernah tergoda. Ia pun membuat Elena kesal. Kembali kepada Mara dan Nina, mereka yang sedang berjalan tiba-tiba dikagetkan oleh sesuatu. Mereka pun harus segera mencari kartu kunci di pinggir sungai. Beruntung Mara melihat kunci tersebut tergantung di pinggir sungai. Ia pun berusaha meraihnya. Meskipun sempat jatuh ke sungai, Mara tetap berhasil mematikan alat tersebut. Kembali ke Jack yang sedang dipaksa untuk melakukan adegan hot, Elena pun sudah berusaha dengan membuka seluruh pakaiannya. Namun percuma, Jack tetap saja menolak karena tujuan Jack ke sini adalah untuk mencoba bertahan hidup. Lalu Jack pun pergi. Namun Elena yang terlanjur itu pun malah mengajak si kameramen untuk menuntaskan hasratnya. Sialnya ketika mereka sedang melakukan itu, Mara dan Nina pun memergoki mereka berdua. Jelas saja Mara sangat kecewa. Nina pun berusaha menyemangati Mara agar ia tidak bersedih lagi. Sementara itu Amber bersama cowok yang bermain skateboard itu menemukan sebuah camp kecil dengan daging yang terpanggang. Mereka pun tergoda dan membawa daging itu untuk dimakan. Di sisi lain, Dale yang tadi dipukul oleh psikopat itu pun sadar dan sekarang ia sudah digantung. Terlihat psikopat berbadan kecil membawa pisau untuk membelah Dale.
Psikopat itu pun mengasah pisaunya terlebih dahulu. Di sisi lain, Mara yang sakit hati memutuskan untuk mengakhiri permainan survivalnya. Ia pun pergi mencari jalan keluar. Namun ia malahan menemukan gubuk tua. Tanpa rasa curiga, mereka pun masuk untuk mencari alat komunikasi. Namun yang mereka temukan hanyalah gubuk yang berantakan. Karena ada bau yang menyengat, ia pun masuk ke salah satu kamar. Lalu ia pun melihat foto-foto aneh di cermin. Terlihat seperti sekumpulan keluarga. Namun keluarga tersebut terlihat cacat. Lalu mereka pun dikagetkan dengan keluarga psikopat yang seperti sedang akan melahirkan. Dan benar saja, psikopat itu pun sudah tertidur di atas meja. Namun wajah si anak terlihat sangat aneh. Namun tiba-tiba mereka pun ketahuan. Pintunya pun digedor sampai membuat mereka berdua panik. Mereka pun berusaha mencari jalan keluar. Namun itu pasti tidak akan mudah. Mau tidak mau mereka pun harus melewati WC. Dan untung saja mereka pun berhasil kabur dari sana. Mara dan Nina yang panik pun kabur dengan sekencang-kencangnya. Namun tiba-tiba sebuah kapak besar mengenai kepala Mara. Nina yang lagi kabur pun harus merelakan Mara. Nina pun bersembunyi, dan ketika ia hampir ketahuan, tiba-tiba datanglah mobil psikopat sambil membawa mayat Mara dan memakan jarinya. Jarinya pun dilempar tepat ke hadapan Nina. Dan untung saja Nina pun lolos dari kejaran psikopat tersebut. Kembali ke Mike yang baru saja melakukan tindakan dewasa bersama Elena. Elena pun berjemur di pinggir sungai. Namun ketika ia sedang asik berjemur, tiba-tiba ada seorang psikopat yang sedang mengintipnya. Dan karena psikopat itu tergoda, ia pun tidak kuasa menahan nafsunya. Namun datanglah pacar dari psikopat tersebut. Ia pun dipukul dan dimarahi karena pacarnya pasti cemburu. Setelah itu, sambil berusaha menggunakan celananya, namun ia pun terjatuh ke air. Jelas saja ia pun langsung dibunuh oleh psikopat tersebut. Di sisi lain, Del yang sedang diikat pun dikagetkan dengan keluarga psikopat yang datang sambil membawa Mara. Ternyata Mara akan dijadikan stok makanan mereka. Dan ketika mereka pergi dan menyisakan psikopat mini, Del pun langsung melancarkan serangannya kepada psikopat mini tersebut. Del yang seorang pensiunan marinir jelas saja sangat mahir dalam bertarung, sampai membuat psikopat itu kewalahan. Lalu kembali kepada Mike. Ia yang tidak mengetahui tidak ada siapa-siapa di mobil berusaha membenarkan CCTV yang rusak. Namun ternyata seorang psikopat pembawa panah menghampirinya. Ia pun dihajar habis-habisan oleh psikopat itu. Di sisi lain, kontestan yang menemukan daging di tengah hutan pun sedang asik memakan daging tersebut, sambil bercanda tawa hingga Nina datang dengan wajah yang terlihat ketakutan. Dan Nina pun mengajak mereka segera pergi dari tempat ini. Mendengar cerita Nina, semua menjadi panik. Ditambah ketika mereka menyadari daging tersebut adalah daging si Kimberly, karena ada tato ular di daging tersebut. Tahu akan hal itu, mereka pun muntah, lalu segera pergi. Dan mereka mulai menyadari ini bukan permainan lagi. Di sisi lain, Del yang berhasil lolos dari rumah psikopat itu pun datang menghampiri gubuk tua yang dihuni oleh lelaki aneh. Ia pun masuk menodongkan senapannya, dan ternyata itu sepertinya seorang kakek-kakek biasa. Del pun menjahit luka di perutnya sambil berbincang-bincang mengenai makhluk-makhluk aneh di hutan ini. Katanya makhluk-makhluk aneh di hutan ini adalah mutasi dari cairan kimia yang bocor di pabrik kimia 30 tahun lalu. Orang-orang pada mengungsi, namun keluarga psikopat itu tidak. Mereka bertahan di sana dan memiliki keluarga dari perkawinan sedarah.
Namun ketika Del selesai dan akan pergi, Gotta stay close to my limit. ternyata ia adalah kakek dari psikopat di sana. Ia pun bertarung dengan Del. Lalu Del pun menyelipkan dinamit di celana sang kakek tersebut. Lalu kakek itu pun meledak. Di sisi lain, survivor yang tersisa pun mengendap-endap di hutan. Mereka pun menemukan sepasang sejoli sedang melakukan adegan dewasa. Mereka pun seketika diserang. Seorang psikopat terjatuh, dan ketika ia ditombak, psikopat itu pun menangkapnya dengan mudah. Mereka pun kabur dan kembali dikejar oleh psikopat tersebut. Mereka pun terpisah menjadi dua kelompok. Jack bersama Nina dikejar oleh psikopat wanita, dan mereka pun tidak punya pilihan lain selain melompat di tebing. Di sisi lain, Del pun mempersiapkan senjata-senjatanya dengan anak panah yang diikatkan dengan dinamit. Ia juga mencemongkan mukanya agar penyamarannya lebih mudah. Lalu cowok skateboard itu tiba-tiba jatuh dan terjebak menggantung. Ia pun berusaha ditolong Amber, namun mereka pun sama-sama kejebak. Dan dari dalam hutan datanglah psikopat bersama temannya. Cowok skateboard dan Amber pun tewas di panah. Kembali ke Nina dan Jack. Mereka yang selamat dari terjun bebas akhirnya sampai di sebuah pabrik kimia tua. Mungkin inilah penyebab mereka semua bermutasi. Namun Jack dan Nina nggak tahu apa-apa. Mereka pun masuk. Dan ketika mereka mencari benda-benda yang bisa dipakai, tiba-tiba terdengar suara psikopat. Ternyata ini adalah markas para psikopat tersebut. Dengan banyaknya mobil yang terparkir di sini menandakan bahwa psikopat ini melakukan hal tersebut selama bertahun-tahun. Melakukan pembunuhan kepada manusia. Dan ketika memeriksa mobil, Nina dan Jack pun ditangkap. Dan ketika Nina sadar, ia melihat psikopat wanita memasak daging manusia. Dan terlihat keluarga psikopat itu di ruangan tersebut. Ketika makanan sudah matang, Nina pun diajak makan oleh para psikopat itu. Nina pun dipaksa memakan daging manusia. Dan di saat yang bersamaan, Del pun datang dan mengalihkan perhatian mereka. Del pun memancing anak-anak psikopat itu dan memberikan mereka petasan. Ia pun menyelamatkan Nina yang diikat dengan sebuah kawat. Namun Del pun terkena panah, dan ketika ia ingin melawan, seorang psikopat datang menggunakan rantai berduri yang mencekik leher Del. Del pun mati seketika. Mendengar kabar anaknya tewas, psikopat itu pun ngamuk kepada mereka yang tersisa. Nina pun berhasil keluar dari pabrik. Ia pun mendengar suara Jack yang sedang disiksa. Beruntung Nina kembali dan membantu Jack lalu mengajar para psikopat tersebut. Setelah itu Nina dan Jack pun selamat, dan ia pun pergi dari pabrik tersebut. Namun ternyata masalahnya belum berakhir. Di sisi lain terlihat sebuah cairan berwarna hijau mengalir ke sungai dan dipompa oleh seseorang. Ternyata masih ada yang tersisa dari keluarga psikopat lain yang sedang membesarkan anaknya menggunakan jari tangan manusia. Lalu film pun selesai.